Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Syukur kepada Allah, kita semua dalam keadaan baik. Mengawali Ekaristi pagi ini, saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya kedatangan seorang tamu. Tamu saya itu berkata saya begini, "Romo, saya ini sudah dibaptis. Saya ini sudah krisma. Saya ini sudah kep." Saya pun senang sekali bahwa ternyata orang yang datang pada saya ini bukan orang sembarangan ya. Dia sudah baptis, sudah krisma, sudah kep. Lalu saya pun bertanya padanya, "Ada apa dari pengalamanmu?" Maka orang itu berkata begini, "Romo, setelah saya menerima semua itu, apa yang harus aku lakukan agar iman saya, kekatolikan saya, hidup saya tumbuh subur dan bahkan berguna?" Saya mau tanya itu, bagaimana dan apa yang harus kulakukan agar iman saya, kekatolikan saya, hidup saya tumbuh subur bahkan berguna. Berguna untuk saya, berguna untuk orang lain, dan juga berguna untuk Tuhan. Nah, dari ungkapan ini saya pun diajak merenung, saya diajak berefleksi, dan saya mesti dengan penuh bijak atau hati-hati dan bicara baik-baik dengan orang yang memang sungguh berbekal ini. Dia sudah baptis, sudah krisma, sudah kep, sudah diutus. Dia bertanya bagaimana agar hidupnya berguna untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk Tuhan. Maka saran saya pada orang ini adalah, saya bilang begini, "Saudara, tetap ikutlah Yesus dengan setia. Tetap ikutlah Yesus dengan setia. Jangan tinggalkan Yesus sedikit pun, sebentar apapun. Setialah pada Yesus. Apalagi jangan sampai kamu mencela-menceli dan bahkan jauh dari Yesus. Tetaplah ikut dengan setia." Lalu yang kedua, bukalah tanganmu, bukalah hatimu untuk menjadi rasul Yesus di zaman ini. Jadilah penjala-penjala manusia di zaman ini. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Dia sudah mempunyai segalanya secara keimanan, secara kerohanian, secara menggereja. Saya sarankan agar dia tetap setia pada Yesus, agar terbuka tangan dan hatinya merasul di zaman ini dan menjadi penjala manusia di zaman ini. Nah, setelah dia bertanya begitu, ia pun tanya begini, "Romo, bagaimana caranya agar saya tetap menjadi setia, bahkan menjadi rasul dan menjadi penjala manusia di zaman sekarang?" Saya yakin pertanyaan ini tidak hanya menjadi pertanyaan tamu saya itu. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya berpikir positif. Saya yakin sesungguhnya banyak orang Katolik yang baik di paroki ini. Amin. Yang sangat baik di paroki ini. Amin. Tapi mau merasul itu enggak tahu caranya. Sebenarnya mau membuka diri, mau berbagi, mau menjadi orang baik, tapi kadang tidak tahu. Dan orang ini juga bertanya, "Romo, bagaimana? Apa yang harus saya tempuh agar saya menjadi rasul penjala manusia di zaman ini?" Maka
saya menyampaikan 4 saran pada tamu saya ini. 1, bersikaplah spontan. Bersikaplah spontan untuk menjadi aktivis gereja, merasul di zaman ini. Jangan terlalu lama mikir, nanti keburu tua. Spontan. Kenapa? Nyatanya banyak tokoh dalam Alkitab, mereka menjadi tokoh-tokoh besar adalah orang-orang yang spontan. Contoh, Abram, tinggallah tempat tinggalmu Haran ini dan pergilah ke Kanaan. Abram tidak pikir panjang, ya dia berangkat, berbekalkan iman yang ia punya, berangkat spontan. Selain Abram, Musa ini dipanggil oleh Tuhan bukan di suatu tempat yang formal. Ketika dia menggembalakan domba-domba di padang Yetro, dia mendapat penampakan Tuhan di sana, di Sinai, di padang Yetro. Yahweh menyapa, Musa, Musa. Dia bingung. Dan Yahweh bilang, jangan mendekat, tempat ini suci. Maka akhirnya Musa berjalan merangkak. Bahkan mungkin orang bilang tiarap. Bahkan dia tidak berani menatap ke depan. Lalu Yahweh bersabda, pergilah, pimpinlah, bebaskanlah bangsaku terpilih. Mereka sangat menderita di Mesir. Bawa dia ke tanah yang kusediakan. Musa berangkat spontan. Nah, selain kita mendapatkan tokoh-tokoh seperti Musa, juga Daud. Daud profesinya sama dengan Musa, yaitu penggembala domba. Waktu itu Samuel mendatangi ayahnya Daud. Ayahnya Daud namanya Isai. Nah, Isai ditanya oleh Samuel, Bapak Isai, mana anakmu? Lalu suruh lewat satu persatu. Apa itu Bapak Samuel yang Anda maksud? Samuel bilang, bukan. Masih adakah anakmu? Ada. Dia sedang menggembalakan domba. Namanya Daud. Dan Daud itulah akhirnya dilantik menjadi raja, memimpin Israel menggantikan Saul. Spontan, pulang dari padang pengembalaan domba, ditunjuk menjadi raja. Enggak ada yang namanya mikir dulu, apalagi retret, enggak ada. Langsung ia dilantik, ditunjuk. Juga demikian dalam Injil tadi. Dalam Injil tadi kita melihat ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Mereka spontan dipanggil untuk menjadi rasul-rasul Yesus tanpa harus pikir lama-lama. Demikian juga kalau melihat kisahnya Matius atau Lewi atau Maria Magdalena yang pagi-pagi jumpa dengan Yesus, akhirnya menjadi pengikut Yesus yang setia. Bagaimana? Sebentar lagi saya diajak pikir nih oleh orang-orang DPP ini. Yuk kita cari aktivis baru. Nanti kalau Bapak Ibu diajak aktif mau enggak nih? Saya sarankan aktiflah sebelum Tuhan memanggilmu. Karena nanti di pintu surga Petrus nanya, kamu waktu hidup di katedral jadi apa? Enggak ngapa-ngapain, balik lagi ke katedral, aktif sana dulu. Saya menjadi pastor, saya juga spontan. Saya lagi di rumah, saya tidak tahu bahwa ada suatu sapaan teman saya. Dia teman sekelas saya. Teman sekelas saya itu sudah di seminari Stella Maris ini. Tidak tahu dia ngapain datang ke rumah saya. Dia bilang begini, Ron, lu masih mau jadi pastor enggak? Mau. Kalau lu mau ikut saya ke Bogor.
Dan saya bilang, mau. Jujur, saya tidak tahu mana itu Bogor, nggak tahu. Saya nggak tahu. Letak Bogor itu di mana saya nggak tahu. Dulu belum ada HP, apalagi Google belum ada. Nggak tahu. Tapi saya bilang, mau. Dan itu awal panggilan saya menjadi pastor. Saya spontan ikut teman sekelas saya. Beliau teman sekelas saya itu adalah Romo Yatno Yuwono MSc. Dia seorang MSc sekarang. Nah inilah urusan iman, urusan merasul, urusan menjadi penjala manusia, urusan aktif menggereja, sifatnya sangat spontan. Karena apa? Karena tiap rahmat, tiap grace, tiap berkat Tuhan selalu tidak diduga. Kita minta, enggak diberi-beri, enggak minta, dapat. Maka spontan. Jadi seandainya nanti tanpa babibu, Bapak Ibu diajak, yuk kita terlibat untuk merasul yuk, terimalah. Terimalah. Karena kalau mikir, ya kapanpun memang tidak mungkin. Lalu yang kedua adalah setelah kita mengatakan, ya saya sanggup. Yang kedua, siaplah untuk berproses. Siap berproses pelan-pelan, pelan-pelan. Siap dibentuk. Siap dibentuk. Dan orang katakan berproses, siap dibentuk, ini namanya seleksi alam. Seleksi alam. Dan kalau kita selalu beralasan, jangan Tuhan saya nggak mampu. Jujur saya pun nggak mampu. Boro-boro berdiri di mimbar ini. Dulu simbok saya di kampung. Dia bilang pada saya waktu kecil, Haruno, mbok ya kamu itu ngomong. Karena saya pendiam. Kamu ngomong. Haruno, mbok ya kamu itu senyum, nanti saya bayar. Berawal suatu yang mustahil, mustahil. Gak bisa ngomong, apalagi senyum. Tapi karena berproses. Siap dibentuk, siap dibentuk, siap dibentuk. Suatu yang mustahil, gak mungkin Romo saya terlibat dan merasul zaman ini. Jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Bukalah hatimu, kamu pasti berguna. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Ketika diajak untuk aktif, diajak untuk merasul, diajak untuk menjadi penjala manusia. Yaitu banyak orang yang siap membantu kita. Banyak orang yang siap membantu kita. Seandainya kita merasa nggak mampu, percayalah. Banyak orang yang akan membantumu untuk merasul, untuk aktif di dalam gereja maupun di masyarakat. Siapa mereka? Romo-romomu. Kita kan sudah disiapkan dengan romo, apalagi luar biasa ini. Katedral ini punya berapa romo? Banyak. Luar biasa. Kasihan ya teman-teman kita yang di pulau-pulau luar Jawa jarang mendapatkan romo. Di katedral banyak. Pastoran katedral ada 6. Tetangga katedral Puspas ada 5. Wisma Ayani ada 2. Seminari banyak. Sukasari. Lalu kalau kita ada kesulitan, tanyalah romomu. Pasti akan dibantu. Kalau menemui romo terlalu formal, tanyalah sesepuh-sesepuh di lingkungan kita. Senior-senior kita. Jangan remehkan sesepuh kita, senior kita. Mereka orang berpengalaman, pasti bisa membantu kita. Jadi ternyata yang dikatakan, gak mungkin romo saya merasul atau aktif di masyarakat. Mungkin, karena banyak orang yang siap membantu kita.
Dan satu lagi adalah ini yang sering juga dilupakan oleh banyak orang. Mereka lupa. Mereka lupa kepada Yesus. Mereka lupa kepada Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus berkata pada kita, saudara-saudariku, percayalah kepadaku, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Dia menyertai. Dia tidak membiarkan kita bagaikan yatim piatu, bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Maka bukalah hatimu untuk merasul, untuk menjadi penjala-penjala manusia zaman ini. Karena Tuhan menyertai, Roh Kudus menyertai. Inilah yang saya sampaikan pada minggu ini terkait dengan bacaan dari Markus 1 ayat 14 sampai 20, di mana Yesus memanggil murid-muridnya, rasul-rasulnya untuk terlibat. Semoga kita pun terbuka untuk terlibat mengikut Yesus. Tuhan memberkati.